1 Samuel 2 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengendahkan Tuhan." Ofni dan Peneas adalah imam-imam Tuhan yang tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan fungsi keimaman bukan pula menyadari hikmat upacara lambang sang penebus akan datang. Tetapi mereka melakukan hal itu sebagai satu cara untuk memanjakan diri. Tidak puas dengan bagian dari korban pendamaian yang sudah ditentukan bagi mereka, mereka menuntut satu lagi bagian tambahan. Sejumlah besar dari korban-korban yang dipersembahkan pada hari-hari raya tahunan. Mereka mengambil kesempatan untuk memperkayakan diri mereka. Mereka bukan saja menuntut lebih daripada hak mereka, tetapi mereka juga menolak untuk menunggu sampai lemak itu sudah dibakar sebagai satu korban kepada Allah. Mereka adalah tamak dan rakus untuk mendapat daging korban. Dosa mereka adalah memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka juga melakukan dosa di mana mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Sayang sekali, Eli sebagai ayah mereka tidak tegas menegur anak-anaknya. Nah, apa perbuatan jahat Ofni dan Peneas? Yang pertama, mereka mengambil kesempatan memperkayakan diri mereka dengan menuntut lebih daripada hak yang sepatutnya dalam hal korban yang dipersembahkan. Yang kedua, mereka tidak mau tunggu sampai lemak korban dibakar habis sebagai satu korban kepada Allah. Yang ketiga, mereka memaksa, mengancam, dan mengambil dengan kekerasan jika tidak diberi kepada mereka. Yang keempat, mereka melanggar hukum Allah. Yang kelima, mereka menghina jabatan mereka yang suci itu. Yang keenam, mereka menolak teguran ayah mereka sendiri. Yang ketujuh, mereka tidur dengan perempuan-perempuan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi jelas kita lihat di sini anak-anak lelaki Eli tidak takut akan Allah, tidak menghormati ayah mereka sendiri. Tetapi Samuel tidak bersahabat dengan mereka ataupun mengikuti jalan mereka yang jahat. Eli tidak memerintah rumah tangganya sendiri. Dia seorang ayah yang suka memanjakan. Dia tidak memperbaiki kebiasaan serta nafsu jahat anak-anaknya. Kalau kita pelajari, Eli adalah imam dan hakim bangsa Israel. Ia memegang kedudukan yang paling tinggi dan paling penting di antara umat Allah zamannya. Tetapi sekalipun ia ditetapkan untuk memerintah bangsa itu, ia tidak memerintah rumah tangganya sendiri. Jadi apakah sikap Eli? Dia seorang ayah yang suka memanjakan anaknya. Yang kedua, dia menyukai damai dan hidup senang. Yang ketiga, dia tidak menjalankan wewenangnya untuk memperbaiki kebiasaan serta nafsu yang jahat anak-anaknya. Yang keempat, ia menyerah kepada kemauan anak-anaknya. Yang kelima, dia membiarkan anak-anaknya mengikuti jalan mereka sendiri. Yang keenam, dia melalaikan pekerjaan untuk melayakkan mereka bagi pekerjaan Allah dan tugas dalam hidup. Yang ketujuh, dia tidak menegur anak-anaknya dalam tidak hormat mereka terhadap upacara bait suci. Dan yang ke-8, dia menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan. Tuhan telah memberikan perintah yang paling khusus sehubungan dengan persembahan korban. Tetapi orang-orang jahat ini membawa sikap tidak hormat mereka. Apa akibat dari sikap mereka yang jahat itu? Pertama, orang banyak dipenuhi kemarahan. Mereka tidak mau lagi datang di tempat perbaktian. Yang kedua, upacara dihina, diabaikan, dan dipandang rendah. Yang ketiga, sikap tidak beribadah, kekacauan, dan penyembahan berhala telah merajalela. Yang keempat, orang banyak bersungut atas perbuatan kejam mereka. Yang kelima, telah mendatangkan murka Tuhan kepada keluarga Eli. Di dalam buku Alfa dan Omega jilid 2 halaman 210. Tidak ada kutuk yang lebih besar terhadap rumah tangga selain daripada membiarkan anak-anak muda mengikuti jalan mereka sendiri. Apabila ibu bapa mengikuti segala kemauan anak-anak,
dan memanjakan mereka di dalam perkara-perkara yang mereka tahu bukan untuk kebaikan mereka. Dengan segera anak-anak mereka akan kehilangan segala perasaan hormat bagi ibu bapa, hormat kepada Allah atau manusia, dan akan ditawan oleh kemauan setan. Kalau saja Eli memperlakukan anak-anaknya yang jahat itu dengan adil, mereka pasti sudah ditolak dari jabatan mereka sebagai imam-imam dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Oleh karena takut dipermalukan di hadapan umum serta hukum jatuh kepada mereka, ia tetap mempertahankan mereka di dalam kedudukan yang paling hikmat itu. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 208. Nah, apa aplikasi atau pelajaran yang boleh kita ambil dari kehidupan keluarga Eli? Yang pertama, sebagai umat Allah yang mengambil bagian dalam pelayanan di hadapan Allah, kita hendaknya menjaga kekudusan apa saja perbaktian dan kehidupan sebagai Kristen sehari-hari. Yang kedua, sebagai anak, hormatilah ibu bapa kita bila mereka menegur, menasihati kesalahan kita. Yang ketiga, milikilah sikap takut akan Tuhan, karena orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Kita boleh lihat itu dalam Amsal 28 ayat 14. Yang keempat, dalam bahasa asli kata takut yang digunakan oleh Salomo dalam kitab Amsal, memiliki arti penghormatan, perasaan kagum, rasa hormat yang agung kepada Allah. Yang kelima, sebagai ibu bapa, didikilah anak-anak Anda untuk menghormati Tuhan. Dan jangan pula lupa untuk menegur dan mendisiplinkan anak-anak bila mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Yang keenam, sebagai hamba Tuhan yang melayani, harus menerapkan firman lebih dulu dalam kehidupannya dan keluarganya, barulah mengajar umat Tuhan. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.